anak difabel ini adalah makhluk surga yang berjalan di bumi gitu. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Justru di situ perbedaan itu bikin kita semakin kuat dengan karya ini. Lagi-lagi si tantangan lainnya adalah karena di sini bukan hanya satu jenis disabilitas, jadi ada yang tuli, ada yang ADHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bantu Teman Palestina. Hari ini spesial banget teman-teman, karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai sih aja ya, gitu. Yang mana kali ini kita bakal ngobrol sebuah event kolaborasi gitu, yang dimana dalamnya penuh makna, penuh kasih, dan penuh goresan warna nih. Yakni dalam kegiatan Lukisan untuk Palestina bersama seniman luar biasa. Nah, sekarang ini aku udah bareng bersama PIC gitu. Dari kegiatan kegiatan tadi gitu, kegiatan lukis untuk Palestina ini gitu. Yang mana di sini sudah ada Kang Syukron. Halo Kang Syukron. Oke, gimana nih kabarnya Kang Syukron hari ini sebelum kita ngobrol panjang gitu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat banget. Oke, alhamdulillah. Nah, Kang Syukron, sebagai tadi aku sebutin ya, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya, mengenai event kemarin nih, event kolaborasi tentang lukisan untuk Palestina bersama seniman luar biasa. Kenapa nih? Lahirnya bisa teride gitu. Ada kegiatan ini. Betul, kegiatan melukis bersama seniman luar biasa ini. Sebenarnya gini, jadi waktu itu tuh saya lagi berkunjung nih, ada pertemuan aja biasa gitu, karena saya senang ketemu sama anak-anak luar biasa ini, gitu kan ya. Jadi kemarin saya berkunjung ke beberapa tempat, akhirnya saya terpikir lah, karena saya sekarang ada di posisi ini ya, di Bantu Teman Palestina ini gitu kan. Jadi saya terpikir, kayaknya bisa nih kita kasih kesempatan, terus memanfaatkan peluang gitu kan, belajar segala macam, dan begitu pun juga ini tantangan. Kenapa? Karena bagaimana caranya bakat-bakat yang luar biasa ini dikembangkan dalam tema Palestina gitu. Karena sejauh ini juga kan dari berbagai lembaga gitu ada memiliki banyak cara, program, dan juga funding lah ya. Nah, akhirnya saya terpikirkan untuk mengadakan program melukis Palestina bersama seniman luar biasa, yang dimana ceritanya bukan bagaimana hasilnya. Oke, luar biasa ya. Jadi di dalamnya lahir sebuah tangan yang tulus, kejujuran, dan apa adanya gitu. Di samping keterbatasan, tapi kita ingin mengajak mereka berkarya untuk para Palestina. Karena bagi mereka tuh itu sebuah hal yang bikin mereka senang gitu. Karena mereka pengen diakui kalau mereka tuh sama dengan kita yang biasa gitu, istilahnya. Jadi nggak ada perbedaan. Justru di situ perbedaan itu bikin kita semakin kuat dengan karya ini. Menarik. Saling berbagi, saling memberikan kesempatan. Iya, betul-betul menarik banget ya. Karena dilihat gitu dari awal kegiatan itu 2 hari ya. Kita tuh ada funding dulu ya bersama adik-adik. Hari pertama edukasi, hari keduanya melukis pool. Keren. Nah, tadi kan setelah adanya alasan dan mengapa adanya kegiatan ini nih. Harapan atau tujuan dari Kang Syukron sendiri sebagai PIC kegiatan tersebut apa nih? Baik untuk seniman disabilitas gitu, seniman luar biasa, dan yang nantinya ke Palestina sendiri. Sebenarnya ini hal yang bikin saya menarik adalah orang-orang luar biasa ini. Dari Buya Yahya pernah menyampaikan ya, saya mengutip dari beliau bahwa orang-orang luar biasa ini atau anak difabel ini adalah makhluk surga yang berjalan di bumi gitu, yang sedang bermain di bumi. Jadi
sebenarnya goalsnya tuh memang banyak banget ya. Bagaimana caranya kita sebagai orang yang istilahnya diberikan anugerah yang baik gitu kan istilahnya, atau orang biasa memberikan edukasi kepada teman-teman yang luar biasa gitu, anak-anak difabel. Nah, di sisi lain kita juga memberi kesempatan buat mereka mengekspresikan bahwa mereka juga ada di posisi barisan Palestina gitu. Jadi saling bersinambungan dan kedepannya juga kan ini insya Allah lukisan ini tuh bakal kita coba lelang juga ya. Ini Pak, sistem funding yang baru gitu kan istilahnya. Jadi gimana caranya kita berkontribusi untuk Palestina, mereka juga berkontribusi, dan semua hasil dari lukisan ini yang dilelang kita akan distribusikan langsung pada Palestina. Mantap luar biasa. Nah, tadi kan kita sasarannya berarti kisaran berapa umur tuh? Berapa tahun nih? Nah, sebenarnya itu nggak terpacu ya. Kenapa? Karena ada yang istilahnya yang autis dan lain sebagainya macam itu tuh, ada yang usianya 50, usia fisiknya ya, tapi usia mentalnya baru 5 tahun gitu. Jadi itu sebuah jenis disabilitas gitu kan, yang jadi kita nggak terpacu usianya berapa segala macam. Jadi semuanya yang penting mereka benar-benar mau mengekspresikan dan belajar terkait betul. Nah, tapi kenapa sih penting gitu mengenal isu Palestina sejak dini itu? Ya, kenapa penting? Karena pertama, sebenarnya kita sebagai umat Muslim ya. Pertanyaan, jadi ada 2 pertanyaan yang bikin refleksi buat kita. Kalau kita orang Muslim dan di sana kondisinya Al-Aqsa itu sedang dikuasai gitu, kenapa kita diam gitu? Terus kalau misal sekarang kemanusiaan sedang ditindas dan lain sebagainya macamnya di sana, sebagai manusia apakah kita akan terus diam? Nah itu sih 2 pertanyaan itu. Makanya kita refleksikan kepada teman-teman difabel juga supaya anak-anak difabel juga bisa gitu kan, memposisikan mereka di posisi Palestina. Kenapa kita yang secara pemikiran sempurna gitu? Iya, bisa dikatakan gitu. Jadi ya gitulah. Berarti dari sudut pandang lembaga nih, apa makna kolaborasi kegiatan ini? Seperti apa nih? Kalau dari segi lembaga ya, pertama kita akan nge-branding juga ya, karena mereka juga sedang mengadakan usaha UMKM berbasis disabilitas gitu kan. Jadi ada produk-produk kreatif yang mereka kembangkan, bahkan ada batik gitu kan, baju, dan lain sebagainya macamnya, banyak lah di sana ya. Mungkin teman-teman juga bisa explore ke galeri luar biasa, dan di tempat lainnya juga banyak ya. Sekarang anak-anak luar biasa ini tuh sedang mengembangkan bisnis UMKM gitu kan, terkait tentang produk-produk yang bisa mereka iniin gitu kan. Nah, jadi ketika kita ngelihat mereka sedang berusaha, kita brandingkan lah gitu. Nah, termasuk juga kita ada program, kita kolaborasikan dengan mereka sehingga kita bisa bareng-bareng membuat karya seni yang bukan hanya sekedar karya seni. Betul. Dan kita bukan menjual kelemahan atau gimana, tapi menjual cerita. Itulah yang bikin berkesan bagi lembaga gitu. Jadi kita akan berbagi cerita, menuangkannya melalui lukisan. Karena sebagian orang ada yang nggak bisa berbicara gitu kan, dan nggak bisa mendengar, mereka ekspresikan dalam tulisan ini. Sehingga tadi sampaikan ya, melukis dengan dengan jujur juga kan. Jujur. Itu jadi sesuai tema juga. Apa adanya gitu ya. Oke. Tadi udah bahas kan soal latar belakang, terus juga pandangan lembaga nih. Kita masuk ke proses gitu. Terlahir sebuah bentuk kolaborasi dari lembaga Bantu Palestina dan Galeri Luar Biasa itu awalnya kayak gimana nih? Karena kan banyak pihak tuh yang berlibat tuh. Kayak gimana nih? Nah, kemarin alhamdulillah kita kolaborasi juga dengan TRI ya, teman-teman TRI Bandung ya, teman relawan Indonesia. Jadi kemarin kita saling support juga. Jadi dengan CPI juga, Cahaya Peduli Islam, itu kan lembaga ini. Kemarin kita melakukan obrolan-obrolan bagaimana sistemnya, teknisnya.
konsepnya gitu kan. Karena ini hal baru lah ya, hal baru buat kita jalankan program ini, sehingga sebenarnya awal ini juga sebagai awal buat kedepannya tuh kita bakal gimana nih dikemasnya gitu. Jadi melalui proses yang lumayan panjang juga, sehingga alhamdulillah kita menemukan formula baru, formula yang khusus gitu ya. Ini kita coba edukasi lagi dulu, karena mereka juga perlu gambaran secara motorik dan lain sebagainya macamnya terkait Palestina ini. Karena nggak sebagian anak-anak di Pabel ini juga udah tahu gitu terkait Palestina, sehingga gimana caranya itu jadi tantangan bagi saya ya, yang kemarin juga langsung menyampaikan tema edukasinya. Gimana ya caranya menyampaikan ini gitu kan ke anak-anak di Pabel gitu kan. Betul. Jadi PR berat. Jadi itu lumayan tantangan, tapi alhamdulillah kemarin benar-benar positif, dan ke mereka juga bisa belajar, sehingga mereka udah menemukan pandangan terkait gambarnya nanti saya mau gambar ini, sehingga mereka akhirnya bisa ngegambar gitu. Jadi pas hari Selasanya hari Jumatnya tuh kita bikin latihan dulu gitu kan, melalui kertas sebelum mereka ngelukis ke sini. Nah, jadi lumayan lah prosesnya panjang antar lembaga, pas bondingnya juga, sehingga kita bisa menjalankan program ini. Insya Allah nanti next bakal ada program lagi. Hanya sekali ya. Berarti ini event pertama ya bersama para disabilitas ini. Oke. Nah, tadi kan disebutkan ya tantangan disebutkan tantangannya tuh ada di cara bagaimana untuk mengkomunikasikan bersama adik-adik sana, karena kan konteksnya ini kayak pematerian gitu, ada material edukasi gitu. Nah, selain itu nih, apa yang dirasa gitu melakukan kolaborasi bersama Gaya Luar Biasa ini, tantangannya? Jujur ya, saya senang banget. Sisi lain saya tuh takut, karena kalau misal mereka ada sesuatu yang tidak menarik lah ya, atau bikin mereka tuh bosan, boring, pasti mereka akan istilahnya tantrum. Gitu ya. Jadi itu tantangan ya buat saya, tapi overall saya senang banget gitu, bisa menyampaikan edukasi, dan mereka juga ternyata sangat mendengarkan. Tapi lagi-lagi si tantangan lainnya adalah karena di sini bukan hanya satu jenis disabilitas, jadi ada yang tuli, ada yang ADHD, ada yang low vision, ada yang autis gitu kan. Jadi kita tuh bingung ya di situ gimana ya caranya gitu kan ketika menyampaikan edukasi. Tapi ternyata alhamdulillah kemarin saya coba formulasikan dengan bisa mendengar, bisa melihat gitu. Ada video, ada gambar, jadi saya sampaikan seperti itu. Tadi kan disampaikan bahwasanya ada bentuk video, gambar. Berarti edukasi seperti apa nih yang pada saat itu pembahasan Palestina itu mengarah pada kemana? Kemarin saya ambil tema storytelling ya, karena storytelling pertama bikin menarik gitu kan, nggak boring. Kedua ada videonya juga, ketiga ada gambarnya juga. Kemarin saya storytelling terkait, saya nggak menceritakan bagaimana kejamnya di sana ya, karena mungkin itu juga ada satu batasan bagi mereka melihat sesuatu gitu yang tidak perlu dilihat sama mereka. Jadi saya kemarin edukasinya adalah bagaimana mereka tahu bahwa di sana tuh ada Masjid Al-Aqsa, bagaimana mereka tahu bahwa di sana tuh ada para nabi yang pernah tinggal di sana, lahir di sana, dan bahkan makamnya juga mungkin ada di sana. Jadi saya menyampaikannya hal-hal yang secara ilmiah, ilmunya, bukan. Tapi saya sampaikan juga apa yang terjadi hari ini di sana, cuman tidak disampaikan melalui gambar atau visual. Cuma disuarakan saja. Oke, berarti setelah berlangsungnya kegiatan itu, respon mereka juga langsung adalah gambaran gitu untuk Palestina keadaan. Jadi bisa mereka memvisualkan dirinya buat menggambar kayak gimana ya besok. Iya betul. Next nih, di sini aku mau nanya nih, apa saja aktivitas pemasaran sebelum melukis dimulai? Aktivitas pemasaran. Nah, memang ini kemarin kita masih dalam proses tahap awal ya, karena baru pertama kali mengadakan program ini, jadi kita masih dalam tahap yang belum se-prepare itu, gitu. Tapi yang paling utama adalah afternya juga. Kalau beforenya sih kemarin alhamdulillah kita masih mencoba jaringan-jaringan melalui donatur yang loyal pada kita, gitu kan.
dan lain sebagainya macamnya untuk kita sounding bagaimana mereka tertarik nih, gitu. Karena yang kita jual bukan gambarnya tapi ceritanya. Nah tadi kan disampaikan ya saat beredukasi nih, para seniman luar biasa ini merespon dengan baik lah intinya begitu dan bisa memahami apa yang Kang Syukron sampaikan. Nah kalau saat sesi melukis tuh respon dan ekspresi seperti apa sih yang yang Kang Syukron lihat gitu dari para seniman luar biasa ini? Mungkin nanti kita cuplikan ya beberapa video-video yang kemarin udah kita jalankan ya. Jadi benar-benar ada yang memang lagi-lagi ya keterbatasan ya. Ada yang memang orang ini tuh hanya bisa fokus sendiri gitu kan, sampai tutup telinga dan lain sebagainya macamnya, dan agak low gitu mengerjakannya. Cuman alhamdulillah beres juga hari itu, sehari itu. Ada juga yang cepat, karena dia cepat boring akhirnya jalan-jalan dulu, kemana dulu gitu kan. Sehingga ketika udah ini lagi balik lagi gambar. Dan ada juga yang dia cuman fokus nyantai, jadi bisa sambil nyantai juga gitu kan. Bisa sambil nyanyi-nyanyi juga malah. Kemarin tuh. Jadi memang suasananya benar-benar rame dan nggak bikin mereka boring gitu. Tapi ada sih satu yang jadi ada satu orang yang dia tuh kalau misalnya udah nggak mood, udah nggak mau gitu. Ya udah kita nggak paksa untuk melanjutkan. Yang penting dia udah mau. Yang paling utama itu adalah dia bersosial gitu. Dia ke situ juga dia menemukan dunia baru, dunia dia kayak gitu. Dengan kehadirannya juga sudah dihargai. Iya, jadi bagi mereka tuh hidup sosial ini tuh benar-benar yang mereka butuhkan. Betul. Nggak melulu di rumah atau gimana. Iya sih. Nah berarti kan tadi responnya baik ya gitu kan ya. Bisa dikondisikan lah gitu saat kegiatan meskipun nyatanya setiap personal seniman itu berbeda gitu kan ya. Nah yang kamu cuma inget nih momen lucu gitu dari setiap anak-anak gitu kan punya kelebihan masing-masing gitu. Apa nih yang diingat sejauh ini? Yang paling ini ya ada namanya Kang Hardi kalau nggak salah. Dia tuh Little People. Little People apa ya sebutannya? Jadi usianya berapa tapi memang badannya nggak ini gitu kan segitulah. Iya. Nah beliau benar-benar kayak menikmati banget sampai nyanyi segala macam gitu. Mencairkan suasana itu benar-benar kayak rame aja gitu. Itu benar-benar nggak bisa terlupa. Sama satu lagi sih dia ada dua orang dia kembar namanya Hasna dan Husna. Nah nggak dipasang di sini ya. Ada kenapa nih? Mereka tuh memang kembar. Satu. Jadi pada depan juga nih lukisnya. Jadi mereka punya visual yang sama sehingga gambarnya tuh lumayan bagus gitu. Jadi instingnya sama gitu meskipun keadaan juga. Iya. Cuman ya sedikit berbeda, cuman maknanya masih sama lukisannya. Oke. Tapi sampai akhir selesai. Ada selesai bahkan itu gokil sih keren lukisannya. Luar biasa sekali ya. Nanti bakal kita coba posting di IG Bantu Teman Palestina. Jadi nanti akan ada storyboardnya juga. Mantap. Nah, tadi kan udah ya kita tahu gitu bahwa terlahirnya kegiatan ini, terus juga proses kolaborasi, terus juga hal yang menarik saat pelaksanaan gitu kan ya. Nah, aku mau nanya nih, dampak apa yang paling terlihat gitu bagi anak-anak maupun orang tua mereka di sana? Pasti diantar kan, ada yang diantar. Karena itu juga harus dalam pengawasan juga. Jadi dampak yang benar-benar itu tadi ya udah disampaikan. Mereka sebenarnya pengen diakui gitu kalau mereka tuh ada. Gitu kan. Jadi kayak hanya sederhana kayak tanya, disapa doang aja mereka udah senang gitu. Terus diapresiasi, disupport, itu tuh bagi mereka tuh adalah kekuatan. Jadi hal yang paling berdampak adalah mereka keluar dari zonanya dan diakui kalau mereka tuh punya potensi yang besar gitu. Jadi dengan kesempatan melukis ini juga bagi mereka belajar dan juga menyampaikan kalau mereka tuh bisa melakukan hal yang di luar
yang orang lain pikirkan. Gitu. Sehingga ya ini hasilnya tidak terduga-duga gitu. Apa gini? Mereka bisa melukis dan menyampaikan apa yang mereka ini melalui lukisannya. Bukan berarti ketika terlihat kekurangan, mereka juga tidak mampu menuangkan hal-hal yang ada di dalam pikirannya gitu. Tapi nyatanya ya luar biasa sekali gitu. Berarti ada berapa anak yang kemarin hadir? Kemarin alhamdulillah 15 orang. Jadi memang bukan bagus atau gimana ya, tapi maknanya sangat dalam gitu dari mereka. Mereka punya filosofinya sendiri, maknanya sendiri menyampaikan. Kayak contohnya ini ya. Ini tuh lukisannya itu puzzle, ya puzzle yang dimana di sini tuh ada yang kosong, masih ada kosong. Terus ada nih gambar anak-anak difabel yang tidak punya kaki, terus yang pakai roda. Mereka membawa potongan puzzle-nya untuk menutup menjadi kontribusi mereka. Gitu. Sehingga mereka menyampaikan, pelukis ini menyampaikan be a part of liberation of Palestine gitu. Jadi mereka tuh pengen jadi bagian dari kemerdekaan Palestina, walaupun dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan cara melukis. Bukan berarti ketika kekurangan itu membatasi mereka untuk menolong. Betul. Gitu, kan, tidak ada batasan untuk mereka menyampaikan ininya. Nah, tadi kan setelah direview banyak gitu mengenai kegiatan ini, banyak hal yang penilaian atau first impression untuk galeri, adik-adik, bahkan Kang Syukron juga event ini berjalan dengan baik ya. Apakah kolaborasi ini akan rutin atau bagaimana nih ke depannya? Insya Allah nanti rencananya di tahun 2026 awal sebenarnya kita akan mengadakan program lagi yang dimana kemarin juga Insya Allah kita akan lelang. Kita akan lelang dan sistemnya juga itu pembagiannya adalah 75% untuk penyaluran distribusi Palestina dan 25%-nya bagi mereka gitu kan, untuk peningkatan mereka lah istilahnya, fee dan lain sebagainya macamnya. Jadi ini akan berlanjut lagi. Nanti tempatnya makan nggak akan di dalam ruangan, justru di luar, di mall atau di tempat-tempat umum, supaya orang-orang tuh bisa melihat kalau tidak ada keterbatasan gitu bagi orang-orang luar biasa ini. Jadi mereka bisa mengkreativitaskan apa potensi-potensi yang mereka punya. Jadi ini akan berlanjut. Luar biasa sekali. Nah tadi kan Kang Syukron menyampaikan penilaian dalam kegiatan ini begitu. Nah pesan nih untuk para masyarakat gitu, dan pesan untuk Palestina sendiri mengenai event ataupun bantuan ataupun isu-isu Palestina apa nih? Boleh dong sampaikan. Sebenarnya gini teman-teman, kita sebagai manusia ya, khususnya sebagai manusia ya, dan lebih spesifiknya lagi ya sebagai umat Muslim, nggak ada sih alasan lagi buat kita nggak belajar tentang Palestina. Jadi kadang banyak orang-orang yang bingung dari mana sih kita mulai bela Palestina gitu kan? Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu dimulai dengan belajar mencari tahu bagaimana isu-isu Palestina terkini gitu, belajar mencari tahu bagaimana dulu tuh Masjid Al-Aqsa gitu kan, karena hari ini kita sholat aja itu tuh hasil dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah gitu kan, dari Mekah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa gitu kan, sehingga dari Masjidil Aqsa itu terbang ke Sidratul Muntaha untuk menentukan sholat gitu. Nah bahkan di masjid itu tuh Rasulullah pernah menjadi imam, mengimami semua nabi gitu kan. Jadi semulia itu Masjidil Aqsa gitu sebagai umat Muslim dan sebagai kiblat pertama juga. Jadi kita harus terus mengusahakan, mengikhtiarkan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini. Jadi nggak ada lagi alasan buat kita tidak bela Palestina. Bahkan orang-orang luar biasa ini aja gitu kan, tanpa kemarin saya menyampaikan edukasi, mereka udah tahu gitu Palestina tuh sepenting itu dan semulia itu untuk kita perjuangkan. Jadi seperti itu. Mantap, bagus sekali. Nah terakhir nih, kalau misal dari para pendengar gitu kan ya, yang ingin mendukung baik dari pendanaan, perlengkapan atau bahkan ingin ikut terlibat nih, bagaimana caranya? Pertama insya Allah ini tuh kita akan lelang ya. Jadi teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mau booking atau beli lukisan ini, boleh banget gitu kan.
Terus kalau misal harganya gimana, itu bisa dikomunikasikan gitu kan, teman-teman ready-nya berapa, dan soalnya nanti juga rate-nya akan kita sampaikan di postingan Bantu Teman Palestina. Terus kalau misal mau berkontribusi ke depannya, kita bisa dan terbuka banget buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan Bantu Teman Palestina, karena program ini bukan hanya dirancang untuk Bantu Teman Palestina, tapi untuk teman-teman yang ingin berjuang bareng, ingin berkontribusi bareng untuk Palestina. Makanya kemarin ketika ada yang menghubungi, Kang, saya mau ikut katanya agenda ini. Saya tanya, siapnya jadi apa? Gitu kan. Saya hanya mau jadi volunteer aja, bahkan hanya jadi volunteer juga boleh banget gitu. Nah, barangkali teman-teman juga ke depannya ingin berkolaborasi, berkontribusi, kita sangat-sangat terbuka dan boleh menghubungi saya atau Instagram Bantu Teman Palestina langsung. Oke, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah teman-teman gitu, dari mulai hadirnya event ini, proses dan bahkan hal-hal momentum yang tidak terlupakan gitu sudah Kang Syukron sampaikan gitu langsung dari PIC kita tersebut gitu kan ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua gitu kan ya. Semoga dari kegiatan ini, podcast kali ini, kita punya hikmahnya gitu. Kebaikan itu tidak hanya melulu soal kontribusi uang gitu, tapi bisa dengan sebuah goresan, ya ini dengan kegiatan lukisan untuk Palestina bersama seniman luar biasa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.